Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga yang selalu mendukung aku, yang gak pernah bosan dengan semua video aku. Terima kasih banyak, semoga teman-teman sehat selalu ya, amin. Nah, gimana kabar teman-teman siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, nggak ada yang sakit, dan semoga segala sesuatu yang teman-teman cita-citakan di tahun ini terwujud ya, amin. Oke, ini aku mau beresin piring-piring. Ini tuh aku yang lagi mager, lagi bingung juga mau bikin konten apa. Ini aku lagi rapihin piring dan gelas-gelas. Ini lumayan banyak untuk cucian piringnya karena kemarin habis makan-makan kan bareng sama Mama Alesa sama Mbak Agatha juga. Terus piring-piringnya udah aku cuci dari sore dan sekarang baru dirapihin gitu. Untuk job aku hari ini sebagai IRT, aku mau beres-beres seperti biasa ya teman-teman. Mau prek di dapur untuk hari ini. Pokoknya ya kerjanya seperti ini aja, dan nanti siang niatnya mau bikin dimsum. Terus untuk hari ini tuh aku niatnya emang nggak mau masak karena aku kayaknya bakalan capek banget nanti, karena aku mau bikin dimsumnya tuh lumayan banyak teman-teman. Jadi aku tuh kayaknya nggak akan masak, jadi paling aku masak nasi aja, dan nanti untuk lauknya paling aku beli aja yang di depan rumah. Lagi mager sama masak, ditambah aku tuh kalau memang kerjaannya emang dikiranya tuh bakal banyak dan capek, ya paling aku nggak masak. Oke, ini aku mau rapihin untuk bagian dapur, dan nanti juga aku mau beresin belanjaan aku yang semalam. Ini aku rapihin dulu deh di bagian sini, dan nanti juga mau nyuci piring lagi sedikit. Untuk piring-piring sih pastinya nggak ada habisnya, selalu ada di sink, selalu ngerepel sendiri ya teman-teman. Siang hari ini kalian lagi ngapain nih teman-teman? Udah pada makan siang atau belum? Kalau jam segini itu teman-teman udah pada selesai atau belum sih untuk kerjaan rumahnya? Udah santai atau belum? Atau mungkin ada yang baru mulai beberes itu setelah anaknya berangkat sekolah gitu ya? Kan ada juga yang seperti itu, karena kalau pagi itu yang udah riweh nyiapin bekal, nyiapin suami juga. Apalagi kalau misalnya ada suami di rumah ya teman-teman, gak tahu kenapa suka kayak ngerasanya rumah tuh cepet berantakan. Padahal suami tuh nggak ngapa-ngapain, dia tuh paling tiduran ya, tapi nggak tahu kenapa suka kayaknya tuh rumah kok cepet berantakan banget gitu. Kalau menurut teman-teman gimana nih, setuju atau enggak kalau misalnya ada suami di rumah itu kok kayak rumah tuh kayak berantakan aja, dan misalnya kita mau beberes tuh kayak kagok aja ya teman-teman. Tapi kalian harus menikmati itu, karena hal seperti itu suami setiap hari di rumah. Aku tuh malah nggak bisa, dan terkadang kalau misalnya ada suami di rumah terus rumah berantakan, ya nggak apa-apa banget gitu. Kalau aku malah happy karena bisa ketemu sama suami. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang nggak tahu suaminya kemana, nggak pernah kelihatan, karena suami aku tuh pulangnya seminggu sekali teman-teman. Jadi pengen banget gitu suami tuh selalu ada di rumah, tapi nggak bisa ya karena kerja. Oke, ini lanjut lagi ke videonya. Ini aku beli lemon lagi murah, 1 kilonya cuma 11.000. Terus ini aku juga beli teh tongci, beli terigu sama sagu tani. Dan ini sisa kembalian beli yogurt gitu. Dan ini aku juga beli minyak wijen. Terus aku juga sih semalam beli kulit dimsum karena hari ini mau bikin dimsum. Aku beli terigu itu untuk nanti sih, karena niatnya mau pulang kampung, bingung mau bawa apa. Jadi nanti paling aku beli kayak sembako aja gitu teman-teman. Kan kayak nanti tuh aku bawa minyak, terigu, gula kayak gitulah. Kopi juga pastinya. Nah, ini untuk lemonnya mau aku rendam terlebih dahulu. Terus ini aku lanjut mau kupas-kupas wortel. Ini tuh wortelnya nggak ada lagi tadi di warung teman-teman, karena semalam ini aku belinya sih. Semalam tuh wortelnya nggak ada lagi, jadi ya udahlah aku mau nggak mau dibeli aja.
ini nanti buat aku bikin dimsum. Terus aku juga semalam beli daun bawang, itu segitu 2000. Lah kalau di si Abah mah 2000 udah seabrek-abrek ya. Tapi kalau di warung biasa mah ya itu paling 3 batang aja teman-teman. Terus ini nanti wortelnya mau aku parut karena nanti kan buat dimsum. Jadi nanti dimsumnya aku mau bikin banyak, sekalian aja nanti buat dibawa ke kampung buat kayak cemilan-cemilan lah nanti di sana bareng-bareng sama saudara-saudara sama sepupu-sepupu. Dan mungkin nanti juga aku mau pesen bolu aja. Niatnya sih mau bikin gitu sendiri ya, tapi kok dipikir-pikir capek. Jadi ya paling nanti aku pesen aja sama tetangga aku yang biasa aku pesen bolu. Jadi aku tuh kalau misalnya ada yang sakit gitu ya, atau aku mau kemana gitu harus bawa kue-kue, ya udah aku paling pesen aja teman-teman. Karena kalau misalnya buat sendiri rasanya kok capek banget. Apalagi nanti kan aku nggak mungkin kayak bikinnya tuh 1 atau 2. Jadi harus banyak, mendingan aku beli aja lah daripada capek. Tapi nggak tahu nih untuk harga bolunya naik atau enggak, karena kan sekarang gula tuh 18.500 teman-teman. Oke, ini aku mau bikin pisang goreng. Jadi di kulkas tuh udah ada pisang, kayaknya udah lama ada pisang dan udah lama gitu maksudnya. Jadi ini mau aku goreng aja lah sayang ya teman-teman. Ini tadi aku kasih baking powder, kasih mentega, gula sama garam. Pokoknya garam tuh jangan ketinggalan kalau misalnya bikin pisang goreng. Bahkan aku kalau bikin bolu pun suka dikasih garam teman-teman, sedikit aja biar rasanya tuh lebih balance kalau misalnya ditambahin garam sedikit. Pisangnya ini sebenarnya terlalu kematangan. Kalau bikin goreng pisang itu lebih enak kalau misalnya pisangnya nggak terlalu matang. Dan kalau misalnya terlalu matang nanti tuh pas digoreng kayak minyaknya tuh suka nyiprat-nyiprat, dan untuk minyaknya kayak cepet kotor. Oke, ini aku goreng lumayan banyak ini ngegorengnya. Ini aku goreng semua aja karena takutnya kematangan malah busuk. Ini kayaknya pisang udah lebih dari 1 minggu teman-teman di kulkas. Ini untungnya sih disimpan di kulkas ya, jadi nggak terlalu yang mateng banget gitu. Kalau ditaruh di luar ya paling bertahan berapa hari ya udah busuk. Kalau aku kalau misalnya beli pisang untuk digoreng itu ya suka disimpan di kulkas biar dia tuh matangnya nggak cepet gitu teman-teman. Jadi kayak memperlambat kematangannya. Untuk sarapan ini ya udah sekarang tuh cuman goreng pisang sama minum kopi kalau aku ya. Tapi nanti untuk adik aku sama si kakak aku beliin aja lau mateng. Untuk makan siang aku masih punya ikan mas yang dimasak arsik, masih ada 1 potong lagi teman-teman. Nanti paling aku angetin aja. Oke, ini aku mau masak nasi dulu. Ini masak nasinya juga nggak banyak-banyak, cuman 2 cup aja. Karena aku masih punya sisa nasi, jadi nanti untuk sisa nasinya mau aku angetin. Lanjut, ini aku mau ngerebus ikan dulu untuk para anabul. Ini sekalian aja aku ngerebusnya banyak. Ini yang kemarin aku beli di si Abah dan sekarang baru sempat aku rebus teman-teman. Jadi ini aku sekalian stok banyak karena kan nanti mau aku tinggal pulang kampung. Untuk separuhnya nanti aku akan simpan di freezer. Dan ini singkat cerita ya udah aku rebus. Jadi ini tuh aku kayak pisah-pisah gitu ya, dibagi-bagi untuk kayak 1 wadah itu untuk 2 hari gitu ya teman-teman. Takutnya aku lama di kampung dan nanti paling aku nitip sama Mbak Agatha seperti biasa. Nah ini tinggal aku masukin aja ke dalam freezer. Yang 1 sih enggak ya, karena untuk makan hari ini anak-anak. Nah ini udah siang, aku udah bikin dimsum, udah aku cetak, nggak aku record ya teman-teman, karena bikin dimsum itu kayaknya aku udah 2 kali upload dan takutnya teman-teman bosen.
Dan untuk resepnya juga di 2 video itu udah aku share ya, apa aja gitu ya untuk bumbunya, untuk seasoningnya kayak gitu udah aku pernah share. Ini aku cuman share aja kalau aku tuh hari ini bikin dimsum. Lumayan banyak aku buatnya, pakai ayam 1,5 kilo. Nah ini untuk separuhnya aku bikin kayak pangsit ya, karena nanti pengen bikin pangsit rebus. Jadi sebagian ini aku buat pangsit. Dan ini juga masih banyak banget adonan yang belum aku cetak, karena ini aku nggak ada yang bantuin. Biasanya dibantuin si kakak, cuman dia tuh pergi ke sekolah, jadi ya udah aku ngerjain sendiri. Jadi lumayan capek juga nih untuk hari ini. Pokoknya hari ini tuh aku lumayan lelah banget. Apalagi kalau misalnya sambil di record ya. Tapi untuk resep dimsum hari ini aku share nanti insya Allah di reel Instagram ya teman-teman. Tapi ini aku juga belum tahu nih ngeditnya kapan, karena benar-benar hari ini tuh lelah banget. Nah ini aku udah selesai semua bikin dimsumnya, dan ini dimsumnya udah dingin. Ini yang di plastik Ziplock, aku wadahin seperti itu biar gak terlalu makan tempat di freezer, dan mungkin itu nanti yang aku akan bawa ke kampung. Nah ini juga ada, nanti aku sisain untuk di rumah atau nanti mau dibawa ke kampung juga nggak masalah sih. Tuh jadi lumayan banyak banget, dan ini rasanya enak ya teman-teman. Ya ampun, muji makanan sendiri, tapi emang enak banget dimsum ini, apalagi dimakan sama chili oil. Nah ini aku mau bikin chili oilnya. Cabai keringnya ini kemarin yang aku beli di toko frozen food, ini aku udah bikin ya, dan aku udah cobain, dan itu tuh rasanya pedes banget teman-teman. Ini cabainya lebih pedes yang waktu itu aku beli di Shopee. Jadi nggak tahu kenapa beda atau gimana, tapi aku lihat sih cabenya kayak sama aja, tapi ini bener-bener pedes parah gitu. Ini aku giling aja cabenya. Nah jangan pakai chopper ya teman-teman, pakai blender yang kering ini aja gitu, karena kalau pakai chopper malah nggak lembut. Nah kalau pakai blender kecil ini malah dia tuh bagus gitu untuk teksturnya. Terus ini aku juga cincang bawang putih, aku chopper aja biar nggak capek. Nanti ini untuk bikin chili oilnya. Sambil nunggu minyak panas untuk tumis bawang putih, ini tadi aku udah potong-potong daun jeruk. Ini aku gunting-gunting bagian batangnya, terus aku buang. Untuk gula sama garamnya ini aku ulek aja, karena kalau misalnya nggak diulek dia tuh nggak akan menyatu, karena mungkin minyak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak diulek tuh dia masih bergerindil. Jadi kalau aku biasanya diulek kayak gini, kalau di blender tuh kayaknya nggak kayak akan nyangkut di blender aja, karena sedikit banget sih. Untuk gula sama garamnya dikira-kira aja, dan ini untuk bawang putihnya aku tumis sampai dia kuning. Dan kalau udah selesai, ini tinggal kita siram aja ke minyak panas. Jangan lupa dikasih micin ya. Ini aku hampir kelupaan untuk kasih micin, nanti aku kasih micin. Nah ini untuk minyaknya kurang, jadi aku manasin minyak lagi teman-teman. Ini karena lumayan banyak gitu untuk chili oilnya. Tuang minyak panasnya sedikit-sedikit aja, karena dia tuh akan meluap, takutnya kena tangan ya teman-teman. Jadi harus sedikit demi sedikit aja. Kalau ini aku semuain untuk minyaknya biar enak gitu ya, biar banyak. Dan ini asli chili oilnya tuh bener-bener pedes banget. Terus ini aku tambahin minyak wijen. Kalau aku chili oilnya kayak gini aja yang praktis teman-teman. Dan walaupun sederhana cara buat chili oilnya, tapi untuk rasanya tetap enak. Aku udah pernah buat yang pakai bunga lawang, terus bunga apa ya kayak kapulaga kayak gitu, tapi rasanya kurang enak teman-teman. Oke, ini aku baru kedatangan paket, jadi ini langsung aku unboxing aja. Ini aku beli kacamata, untuk frame-nya ini terbuat dari plastik. Kacanya ini aku pilih yang fotokromik, jadi enak kalau misalnya naik motor, terus pada saat di luar dia tuh akan menghitam gitu ya bagian kacanya. Harganya ini murah meriah, sekitaran 125 lah teman-teman. Dan aku suka sama frame-nya tuh enteng gitu ya, nggak berat.
karena dia terbuat dari plastik sih. Untuk teman-teman yang mau samaan, nanti link pembeliannya aku akan simpan di deskripsi. Lanjut lagi, ini videonya udah sore, ini sekitaran jam 4 lebih teman-teman. Aku udah nyuci, jadi tadi tuh selesai bikin dimsum aku langsung ngerendam cucian karena aku kepengen nyuci mukena terus sama spray. Padahal kemarin tuh kakak udah udah nyuci, cuman ini karena aku ganti spray sama mukena jadinya banyak lagi. Dan ini kakak baru pulang, dia habis dari sekolah sebentar. Dan tadi sih katanya dia mampir dulu ke Mega Coan gitu sama teman-temannya. Nah dia sekarang udah pulang dan dia bilang, kemarin kan kakak udah nyuci kok banyak lagi gitu cucian. Kok mama nyuci lagi gitu maksudnya. Aku bilang ya karena mama ganti spray sama mukena. Terus ini sebelum ngejemurin jangan lupa disemprot-semprot karena semutnya udah merajalela lagi. Nggak tahu deh beli obat dari yang murah sampai yang menurut aku udah mahal itu ya, tetap aja nggak ampuh. Padahal klaimnya itu yang terakhir aku beli katanya sampai 6 bulan. Jangankan 6 bulan, seminggu juga semutnya udah balik lagi. Entahlah harus gimana menangani semut ini teman-teman. Oh ya, ini di luar cuacanya alhamdulillah teduh, jadi nggak terlalu yang panas banget. Biasanya cetar membahenol ini untuk cuacanya. Buat jeletot ya teman-teman, tapi sekarang alhamdulillah sih ini teduh. Dan ini aku ngejemurnya udah selesai, jadi cuciannya cuman segini aja. Dan untuk videonya sampai di sini aja ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung, yang selalu menonton. Semoga sehat selalu dan sampai di sini. Assalamualaikum, bye.